Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat dan mari kita bersama-sama melanjutkan kontekstual Bible reading kita. Kita belajar dari kitab Keluaran pasal 33. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya persilakan. Keluaran 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegak tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, itulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Bila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan.
Ya, amin. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Keluaran, lanjutan dari kitab Keluaran pasal yang ke-32 kemarin. Kemarin kita belajar bagaimana teladan Musa, seorang pemimpin yang tegas, yang tidak mau kompromi dengan dosa. Dan peristiwa patung anak lembu emas itu benar-benar membuat Musa sebagai pemimpin murka, marah. Dan dia sungguh-sungguh menegur bangsa Israel, dan kita lihat di pasal yang ke-33 ini lanjutan dari pasal 32 kemarin. Setelah peristiwa itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk terus melanjutkan perjalanan dalam misi untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 di kitab Keluaran pasal 33 ini kita melihat ada satu perintah Tuhan dan ada respon umat Israel. Apa perintah Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan kepada Musa? Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Nah, Tuhan memberikan firman-Nya, sebuah perintah yang harus dilakukan oleh Musa dan segenap orang Israel. Mereka harus pergi, berjalan, dan Tuhan akan mengutus malaikatnya di ayat yang kedua. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan Tuhan akan menolong orang Israel, mereka akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan akan menuntun perjalanan mereka ke suatu negeri yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Yang menarik di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Nah, mengapa? Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, kita lihat bersama-sama Tuhan berfirman kepada Musa, dia tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka. Tuhan akan memberikan malaikatnya untuk memimpin perjalanan mereka. Karena mereka ini bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak taat, yang keras kepala, yang melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, dan karena kalau aku berjalan di tengah-tengah kamu, ya supaya aku jangan membinasakan engkau. Nah, melihat dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa, bangsa itu meresponinya di ayat yang keempat. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, ancaman yang mengerikan itu yang mana? Ancaman yang mengerikan adalah di mana Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka. Ini sebuah ancaman yang sangat mengerikan ya. Ya, kalau Tuhan tidak berjalan dengan mereka, terus bagaimana perjalanan mereka? Tentu ini sesuatu hal yang sangat mengerikan buat umat Israel. Selama ini mereka selalu dituntun Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Ada begitu banyak mujizat. Peristiwa itu menyeberangi laut Teberau. Tuhan selalu hadir dalam perjalanan mereka. Kalau Tuhan bilang, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, ini satu ancaman yang sangat mengerikan. Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga respon bangsa itu mereka berkabung. Mereka berkabung dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Nah, mereka sangat berkabung di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan melihat respon mereka, maka Tuhan memberikan satu firman-Nya kepada Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berkata kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Nah, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menanggalkan perhiasanmu. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini kan bangsa yang ada di Mesir sebagai budak ya. Nah, mereka sebelumnya tidak punya perhiasan apa-apa. Dari mana perhiasan mereka itu didapat? Kalau kita membaca kembali kitab Keluaran di pasal-pasal sebelumnya yang sudah kita eksposisi, perhiasan ini diberikan dengan sukarela oleh orang-orang Mesir ketika orang-orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, yaitu ketika tulah ke-10 itu terjadi. Jadi ketika tulah 10, anak sulung mati semua, nah kemudian orang Israel dibebaskan, mereka merampasi emas
kepunyaan orang-orang Mesir, bahkan orang-orang Mesir juga dengan murah hati memberikan semuanya itu kepada orang-orang Israel. Tapi ternyata perhiasan-perhiasan itu malah menjadi jerat bagi mereka. Peristiwa kemarin membuktikan bahwa perhiasan itu justru membuat mereka menyimpang. Mereka menyembah kepada ilah lain dengan cara membuat patung anak lembu emas. Mereka justru dengan perhiasan-perhiasan itu, mereka justru menyimpang dari Tuhan, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang sangat-sangat menista nama Tuhan. Sehingga dengan peristiwa ini, Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel supaya mereka tidak menggunakan perhiasan lagi, menanggalkan perhiasanmu, tentu dengan maksud supaya perhiasan itu tidak menjadi jerat bagi mereka yang membuat mereka itu bisa jatuh di dalam dosa. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14, ada satu perjumpaan yang indah, perjumpaan Tuhan dengan Musa di kemah pertemuan. Kita lihat bersama-sama sesudah itu ya, sesudah Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa perjalanan harus terus dilakukan menuju tanah perjanjian. Tuhan akan memimpin mereka melalui malaikatnya dan Tuhan sendiri tidak hadir di tengah-tengah mereka. Sudah itu, apa yang dilakukan Musa sebagai seorang pemimpin? Dia mengambil kemah, dia membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Dan Musa menamai kemah pertemuan. Dan dikatakan setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dan yang menarik dikatakan apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, seluruh bangsa itu bangun. Mereka berdiri masing-masing di pintu kemahnya, mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai Musa masuk ke dalam kemah. Ketika Musa masuk ke dalam kemah, apa yang terjadi? Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Satu perjumpaan yang indah, Tuhan berbicara dengan Musa di dalam kemah pertemuan. Kehadiran Tuhan sungguh ajaib, ada tiang awan dan itu berhenti tepat di pintu kemah pertemuan itu. Dan ketika bangsa Israel melihat tiang awan yang berhenti di pintu kemah, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun, mereka sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mereka menyadari kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan Musa di kemah pertemuan itu. Dan di ayat yang ke-11 Tuhan berbicara kepada Musa. Ini menarik ya, karena ya Tuhan itu Allah yang kudus, tetapi dia berkenan untuk dijumpai, dia berkenan untuk berbicara kepada Musa, bahkan dikatakan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, Musa memiliki satu pergaulan yang sangat karib dengan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan, dia menjumpai Tuhan dan Tuhan berkenan untuk dijumpai, bahkan Tuhan berkenan untuk berbicara kepada Musa. Dikatakan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Ya, padahal kalau kita tahu di dalam kitab perjanjian lama, orang melihat wajah Tuhan saja bisa mati ya, tetapi Tuhan sungguh mengasihi Musa dan Musa mendapatkan satu hak yang sangat istimewa sebagai pemimpin yang diizinkan untuk Tuhan berbicara dengan dia, bahkan berbicara seperti kepada temannya. Ini satu relasi yang sangat karib antara Allah dengan Musa. Dan abdinya Musa yang namanya Yosua, dia masih muda waktu itu, dan dia juga menyaksikan bagaimana perjumpaan-perjumpaan yang indah antara Musa dengan Tuhan, dan dia tidak meninggalkan kemah itu. Nah, dalam perjumpaan itu, Musa mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa sebagai seorang pemimpin dalam perjumpaannya dengan Tuhan itu, ya dia terbuka di hadapan Tuhan, dia mencurahkan, kalau kami disuruh berangkat, terus Engkau belum memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Ya, Musa kemudian memohon kasih karunia di hadapan Tuhan. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa tetap memohon kasih karunia Tuhan dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Musa memohon kepada Allah, kepada Tuhan, kalau kami disuruh berangkat, tolong beritahukanlah, berikan kepada kami kasih karunia,
beritahukan jalanmu, beritahukan siapa yang kau utus untuk membimbing dan menyertai kami. Ini artinya bahwa Musa menyadari dia tidak bisa melanjutkan perjalanan itu tanpa penyertaan Tuhan. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Kalau Tuhan tidak hadir, dia tidak bisa. Bersama dengan bangsa Israel, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan itu. Kehadiran Tuhan sangat penting dalam perjalanan umat Tuhan. Kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan dalam perjalanan umat Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau saya membaca kalimat ini, tentu kalimat ini benar-benar kalimat yang sangat-sangat menenteramkan hati Musa ketika Musa bergumul di hadapan Tuhan. Lalu kami berangkat tanpa Tuhan, terus gimana perjalanan kami? Tapi Tuhan sungguh sangat mengasihi Musa. Ketika Musa memohon kasih karunia di hadapan Tuhan untuk tetap dibimbing, disertai, ya Tuhan menjawab, aku hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, sebagai seorang pemimpin, ada masa-masa di mana merasa tidak tentram, ya khususnya ketika melihat perjalanan ini begitu berat, dan di awal tadi Tuhan mengatakan, aku tidak akan hadir di tengah-tengah bangsa ini, dan hanya malaikat Tuhan saja yang akan hadir. Tapi Musa berseru kepada Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, dan Tuhan menjawab. Nah, kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23, permohonan Musa secara khusus di hadapan Tuhan dan bagaimana respon Tuhan. Musa memohon kehadiran Tuhan tetap ada, menyertai, membimbing perjalanan umat Israel. Dan Musa berkata, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya, Musa memohon kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-16, dari mana gerangan akan diketahui aku mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bagaimana aku tahu bahwa engkau menyertai aku? Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami. Di ayat yang ke-17, Tuhan berfirman kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Ya, Tuhan memenuhi permintaan Musa, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Hamba Tuhan yang dikenal Tuhan, hamba Tuhan yang mendapat kasih karunia Tuhan, hamba Tuhan yang dijawab permohonannya oleh Tuhan sendiri, ya inilah Musa. Dan Musa terus memohon kepada Tuhan, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadamu. Dan Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Dan firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tapi Tuhan berfirman, ada satu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu itu. Nanti ketika ada kemuliaan Tuhan lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Sungguh indah kasih karunia Tuhan buat Musa. Orang tidak akan tahan melihat wajah Tuhan, tapi Tuhan menolong Musa, sehingga Tuhan mengatakan ada satu tempat, ada lekuk gunung batu. Nah, ketika Tuhan hadir dan lewat, dan Tuhan menyatakan Shekinah glory kemuliaan Tuhan itu, maka Tuhan akan menudungi engkau dengan tanganku. Ini satu hal yang luar biasa, pengalaman rohani yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Musa. Dan sampai Tuhan berjalan lewat, inilah bukti kehadiran Tuhan. Inilah bukti bahwa Tuhan menyertai umatnya, membimbing umatnya, menolong umatnya, tidak pernah membiarkan sendirian umatnya berjalan dalam perjalanan di padang gurun. Dan kita lihat bersama-sama, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat di belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Tuhan menjawab permohonan Musa. Musa berkata kepada Tuhan untuk tetap dibimbing, disertai. Kami tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ini kalau engkau tidak membimbing dan menyertai kami. Dan Tuhan menjawab, baiklah, aku akan menyatakan kemuliaanku. Dan ketika nanti aku lewat, kemuliaanku turun, maka di lekuk gunung batu itu, aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Nah, kita melihat bagaimana luar biasanya kasih karunia Tuhan untuk Musa. Nah, kalau kita tarik di perjanjian baru, kita juga menyadari bahwa perjalanan hidup kita juga tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita perlu bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menjalani perjalanan hidup kita sendirian.
Yang kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Ya, bersyukur kita memiliki Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Bahkan di dalam kitab Ibrani juga dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa amanat teksnya, Bapak Ibu? Amanat teksnya yang pertama, kita belajar kembali dari teladan Musa sebagai seorang pemimpin. Dia pribadi yang sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Bahkan dia menyediakan waktu-waktu khusus untuk dia bisa mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan berbicara seperti dengan temannya sendiri. Yang kedua, kita mendapatkan amanat teks bahwa bimbingan atau penyertaan Tuhan adalah kasih karunia-Nya bagi mereka yang taat kepadanya. Aplikasinya, sudahkah saya setia bergaul karib dengan Tuhan? Ya, kita bersyukur dengan adanya Gamaliel Morning Prayer ini, kita terus belajar untuk setia bergaul karib dengan Tuhan, berdoa, mencari Tuhan, dan kita percaya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kita. Yang kedua, aplikasinya adalah, sudahkah saya taat? Sudahkah saya terus meminta dan mengalami bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita dengan roh-Nya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman-Nya, Evi. Kita terus masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, meresponi dengan setiap pujian ini kita akan pujikan, aku rindu mengenalmu secara pribadi, supaya melalui Gamaliel Morning Prayer kita makin mengenal Dia, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Aku rindu mengenalmu, secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu ya Tuhan, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenalmu, biar ini menjadi doa kita. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh
secara pribadi. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau supaya melalui Gamaliel Morning Prayer kita terus makin mengenal Tuhan melalui kuasa-Nya, melalui firman Tuhan dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku rindu Tuhan melalui doa pagi Gamaliel Morning Prayer. Aku rindu untuk lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau di dalam karya-karya-Mu Tuhan, mengenal Engkau dan sifat-sifat-Mu Tuhan. Aku mengucap syukur karena Engkau adalah Allahku, penyelamatku, Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai melalui firman Tuhan dan melalui Tuhan janji-janji Tuhan, dan Roh Kudus terus memimpin hidupku untuk aku terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.